Indonesia merupakan salah satu negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Negara kita ini banyak sekali memiliki bangunan masjid yang termasuk unik, dan potensi punya nilai filosofi sejarah yang panjang. Bahkan beberapa masjid, di antaranya mempunyai kesan religi, dan benang merah yang erat dengan lokasi masjid tersebut berdiri. Dari sekian banyak masjid, salah satu masjid tersebut adalah Masjid Kuno Bondan, atau nama lain masjid tersebut adalah Masjid Darussajidin, yang berada di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Berada di Kampung Bondan Barat. Di lokasi inilah Masjid Kuno Bondan didirikan oleh leluhur masyarakat Muslim setempat, yang menurut informasi masyarakat Kampung Bondan Barat, masjid kuno ini didirikan sekitar tahun 1414 Masehi. Konon menurut cerita turun-temurun, masjid tertua di Kabupaten Indramayu ini menyimpan kisah unik dari aktor pendiri masjid ini. Selain itu, dikisahkan bahwa masjid tersebut juga mengilhami pemberian nama perkampungan di kawasan Desa Bondan ini. Alkisah diceritakan berdirinya masjid kuno ini dimulai saat pada tahun 1400-an silam, wilayah ini dikunjungi oleh dua orang kakak beradik yang bernama Ki Rakinem dan adiknya bernama Nyimas Ratu Kencana Wungu. Tidak diketahui secara pasti asal muasal daerah mereka datang. Yang jelas dikisahkan, mereka berasal dari kerajaan Majapahit yang mengembara, dengan misi utama menyebarkan agama Buddha di wilayah barat Pulau Jawa. Dalam pengembaraannya, mereka yang sedang dalam perjalanan kelelahan, dan beristirahat di kawasan sekitar Sungai Cimanuk yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Di tempat peristirahatan inilah, akhirnya mereka tertarik untuk singgah di desa ini dalam misi penyebaran agama Buddha. Di pesisir pantai utara, niat mereka tergugah untuk bermukim di kawasan Sungai Cimanuk, tepatnya wilayah Desa Bondan saat ini. Konon saat itu daerah ini agak ramai, dengan suasana aktivitas masyarakat setempat yang beragam, ramah dan nuansa pedesaan yang sangat nyaman. Karena sosialisasi dengan masyarakat setempat sangat baik dan santun, akhirnya mereka pun diterima untuk bermukim di daerah tersebut. Dan lambat laun mereka pun menjadi tokoh panutan di kawasan itu. Aktivitas mereka terkadang menyusuri pegunungan yang terletak di Jawa bagian barat, dengan menggunakan gepek atau rakit yang terbuat dari bambu, menyusuri Sungai Cimanuk menuju ke Muara. Sambil terus menyebarkan agama Buddha. Setelah beberapa waktu mereka menjadi tokoh agama di sana, masyarakat Desa Bondan pun mulai menjadikan mereka panutan, hingga menamai Ki Rakinem sebagai Ki Geden Bondan, yang berarti panutan masyarakat Bondan. Setelah beberapa tahun berjalan, datanglah salah satu tokoh ulama masyhur, yaitu Syekh Datul Kahfi, yang merupakan penyebar agama Islam berasal dari Semenanjung Malaya di Thailand. Syekh Datul Kahfi pun singgah di kawasan tersebut, sembari beradaptasi dengan masyarakat sekitar, yang saat itu mulai banyak menganut agama Buddha. Saat itu proses penyebaran agama Buddha dari Ki Geden Bondan bersama Nyimas Ratu Kencana Wungu masih terus berlangsung. Keduanya mengenalkan ajaran Buddha dengan beragam kesenian setempat, seperti wayang, tari topeng, maupun ronggeng. Syekh Datul Kahfi pun tertarik dengan kesenian yang mereka bawakan, dan berupaya berinteraksi dengan keduanya. Setelah beberapa waktu mereka berinteraksi, Syekh Datul Kahfi pun menyukai Nyimas Ratu Kencana Wungu yang merupakan adik dari Ki Geden Bondan. Disebutkan keduanya mulai sering bertemu dan berkomunikasi langsung. Hal tersebut merupakan salah satu strategi penyebaran agama Islam oleh Syekh Datul Kahfi, tokoh yang wafat di Astana Gunung Gejati Cirebon tersebut. Syekh Datul Kahfi dan Nyimas Kencana Wungu akhirnya menjalin hubungan cinta tanpa sepengetahuan Ki Geden Bondan. Dan Syekh Datul Kahfi mengajarkan agama Islam kepada Nyimas Kencana Wungu, sehingga Nyimas Kencana Wungu tertarik dan menjadi pemeluk agama Islam pertama di Bondan.
Dalam pergaulannya di desa Bondan, Syekh Datul Kahfi banyak mendapatkan empati dari warga sekitar, sehingga lama-kelamaan ulama tersebut mempunyai pengaruh. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Syekh Datul Kahfi menyebarkan agama Islam. Sedikit demi sedikit, akhirnya sang ulama berhasil mengambil hati masyarakat, dengan makin bertambahnya penduduk yang masuk agama Islam. Seiring berputarnya waktu, akhirnya hubungan percintaan antara dua insan ini diketahui oleh kakak Nyimas Kencana Wungu. Sang kakak, Ki Geden Bondan pun murka demi mengetahui rencana pernikahan mereka, ditambah lagi sang adik telah berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf. Akhirnya muncullah beragam upaya, niat melakukan makar kepada penyebar agama Islam tersebut, yaitu rencana pembunuhan terhadap Syekh Datul Kahfi. Segala usaha dilakukan kepada sang ulama untuk menghalangi rencana pernikahan antara sang ulama dengan sang adik. Dalam upaya rencana pembunuhan kepada Syekh Datul Kahfi, Ki Geden Bondan mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang setia untuk melaksanakan rencananya tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, bahkan Ki Geden Bondan sendiri pun tak sanggup melakukannya, karena karomah dan kesaktian yang dimiliki oleh Syekh Datul Kahfi. Dan Syekh Datul Kahfi tetap istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam, dan terus mengembangkan ajaran Islam hingga ke pelosok desa. Kegagalan upaya membunuh sang ulama, membuat Ki Geden Bondan semakin gusar dan geram, karena waktu rencana pernikahan keduanya semakin dekat. Akhirnya Ki Geden Bondan memberikan syarat yang sangat berat kepada Syekh Datul Kahfi. Diceritakan bahwa sang ulama harus menyiapkan seekor banteng liar yang berada di tengah hutan, yang wajib dicari hingga lokasi yang sangat jauh. Hal ini sebagai syarat yang harus dilakukan, karena banteng itu akan dijadikan hewan korban dalam upacara adat menurut tradisi agama Buddha, dan harus dicari dalam satu malam. Dengan sangat terpaksa, Syekh Datul Kahfi menyetujuinya, karena dijanjikan boleh menikahi adiknya setelah mendapatkan banteng liar dan ganas tersebut. Sebetulnya Syekh Datul Kahfi merasa sangat berat atas perintah yang diterimanya tersebut. Kemudian dia menyampaikannya kepada Nyimas Kencana Wungu. Karena iba hatinya, Nyimas Ratu Kencana Wungu memutuskan menemani calon suaminya dalam melaksanakan perintah Ki Geden Bondan. Dalam perjalanan malam ke hutan yang dilakukannya, keduanya merasa ragu, apakah akan melanjutkan tugasnya, ataukah lebih baik melarikan diri. Hingga menjelang waktu subuh, mereka belum mendapatkan hewan banteng liar dan ganas yang dimaksud, dan akhirnya mereka memutuskan beristirahat sambil melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh itulah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nyimas Kencana Wungu melihat ada seekor banteng yang sangat besar dan menakutkan mendekati mereka. Mereka pun bersiap menangkap banteng tersebut. Singkat cerita, akhirnya banteng tersebut dapat dijinakan dan ditangkap. Pada saat siap siaga inilah, yang menjadi tempat yang sekarang ini dinamakan Blok Siaga, oleh masyarakat setempat. Kemudian banteng tersebut dituntun dengan menggunakan selendang milik Nyimas Kencana Wungu, ke arah selatan menuju pusat desa. Sambil berlalu, Nyimas Kencana Wungu mengucapkan kata Bongkoran, yang artinya gagal pembunuhan, sehingga pada saat ini, tempat tersebut dinamakan Blok Bongkoran. Bahwa ternyata tujuan Ki Geden Bondan memberikan syarat itu, tidak lain agar Syekh Datul Kahfi terbunuh oleh banteng liar dan ganas yang mereka tangkap. Sementara di pusat desa, acara munjungan segera dimulai. Para pengikut Ki Geden Bondan sangat riang gembira dan bersorak-sorai karena menganggap sang ulama tidak berhasil menjalankan misinya, yaitu menangkap banteng hutan. Mereka mengira bahwa Syekh Datul Kahfi telah pergi jauh, bahkan dianggap telah meninggal dunia. Sedangkan para pengikut Syekh Datul Kahfi berkumpul di suatu tempat untuk mendukuhan, yang berarti menunggu kedatangan sang ulama dengan rasa cemas. Kata mendukuhan inilah, pada saat sekarang, tempat tersebut dinamakan Blok Dukuh.
Di tengah hiruk-pikuk para pendukung kedua belah pihak, tiba-tiba dari arah timur muncul Nyimas Kencana Wungu, menuntun banteng yang telah ditangkapnya, bersama Syekh Datul Kahfi. Melihat kejadian tersebut, Ki Geden Bondan merasa sangat geram, dan memutuskan untuk mengadu kesaktian dengan Syekh Datul Kahfi. Selain itu, dia juga menggerakkan pengikutnya untuk menyerang Syekh Datul Kahfi dan pengikutnya, sehingga terjadi tangkilan, yang berarti peperangan, yang tidak bisa dihindarkan. Yang kemudian kata tangkilan ini, menjadi tempat bernama Blok Tangkil. Ringkas cerita, Ki Geden Bondan merasa kewalahan dan kalah bertarung, adu kesaktian dengan Syekh Datul Kahfi. Sehingga Ki Geden Bondan melarikan diri, dalam keadaan tidak berwujud. Saat melarikan diri, Ki Geden Bondan meneriakkan kata-kata, lanjutkan cita-citamu, kemudian dia lenyap. Sejak saat itu, Syekh Datul Kahfi menyiarkan agama Islam di seluruh Bondan dengan leluasa. Karena kebesaran hati Syekh Datul Kahfi, dan penghormatan penduduk desa terhadap sesepuh mereka Ki Geden Bondan, akhirnya desa itu dinamakan Desa Bondan, yang dikenal sampai dengan saat ini. Sementara itu, untuk menyiarkan agama Islam, Syekh Datul Kahfi mendirikan masjid dengan bantuan pengikutnya, yang dinamakan Masjid Darus Sajidin, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan agama Islam di Desa Bondan dan sekitarnya. Dan masjid ini masih berdiri tegak, dan terawat sangat baik, sampai dengan sekarang, sebagai saksi bisu, perjuangan seorang ulama besar di masa lampau, dalam menyiarkan agama Islam, yaitu Syekh Datul Kahfi. Jargon. Ya iya. Suara. Oh iya. Dia mah aduh olimpahan. Nunggu pasang lumayan.